Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saira M. Ibrahim, kelas 4A Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairon Ternate. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa membuat video ini. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Dengan hormat, Bapak Dr. Suito SE MS. Jurnal ini saya dapatkan dari Google Scholar. Pertama, saya akan menjelaskan metode apa saja yang dipakai dalam penelitian ini. Jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan perspektif teori etnometodologi. Pendekatan etnometodologi adalah bentuk metode untuk menangkap pengalaman sosial sehari-hari dan lebih cenderung menekankan pada penglihatan dan pendengaran dalam memahami suatu fenomena di lapangan. Singkatnya, bahwa etnometodologi mengamati perilaku dan produksi tatanan sosial individu dalam kesehariannya. Teori yang digunakan adalah teori kebudayaan kemiskinan. Oscar Lewis untuk menjelaskan budaya minta-minta, orang miskin pengemis lansia yang ada di makam Sunan Giri. Alasan pemilihan metode tersebut untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan dan tatanan norma yang ada di pengemis lansia dalam interaksi sehari-hari. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Terkait data primer tersumber dari observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui data yang sesuai yang sudah tersedia sebelumnya seperti buku, jurnal, skripsi, berita, hingga sumber online. Dan yang tadi itu adalah metode penelitian jurnal tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dari jurnal ini. Pembahasan dari jurnal ini adalah kehidupan pengemis lansia termasuk kategori masyarakat miskin secara usia yang sudah menua, menjadikan pengemis lansia rentan dan tidak berdaya. Alih-alih mendapatkan perhatian layak dari keluarga, lansia justru bekerja keras bergantung mencari uang melalui minta-minta di makam Sunan Giri. Pengemis lansia terjebak dalam perangkap kemiskinan kehidupan lansia, terjerat dalam satu mata rantai yang terdiri dari 5 unsur yang saling terkait. Pengemis lansia seringkali menerima bantuan dari dermawan maupun yayasan atau pemerintah. Namun, adanya hal itu justru semakin menjadikan lansia ketergantungan. Program penanggulangan kemiskinan hanya meringankan beban tetapi tidak sampai mengentaskan rumah tangga miskin dalam jerat perangkap kemiskinan. Hal yang sama dengan kondisi pengemis lansia yang ada di makam Sunan Giri, yang ketergantungan bantuan atau sedekah. Hasil wawancara dengan Endang, 66 tahun, jika dirinya sudah lama menjadi seorang pengemis hingga saat ini, lantaran merasa terbiasa dan nyaman. Hal itu lantas menjadikan tindakan tersebut adalah rasional bagi seorang lansia miskin. Subjek menilai seorang yang sudah menua hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain. Pola pikir bagi lansia adalah pasrah pada nasib atau takdir. Subjek juga mengakui jika memang saat ini yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan adalah dengan minta-minta. Terlebih, praktik itu sudah sejak lama dilakukannya sebelum menginjak usia tua. Terlihat juga bahwa belum adanya keinginan subjek lansia untuk berhenti minta-minta sedekah di makam.
pemilihan makam Sunan Giri sebagai tempat mengemis tidak lepas dari unsur budaya serta agama. Hasil dari kajian tersebut bahwa masyarakat Giri menganggap praktik pengemis adalah suatu pekerjaan dan masyarakat sekitar menerima pengemis atas dasar berbagai motif sosial agama lantaran makam Sunan Giri adalah wisata religi. Selanjutnya, motivasi seorang penulis menulis jurnal tentang fungsi sosial lansia pada keluarga miskin. Motivasinya sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok rentan ini. Kontribusi tulisan akan menjadi bagian penting dari literatur akademis, memberikan wawasan baru dan memperluas pemahaman tentang hubungan antara lansia dan keluarga miskin. Tulisan ini juga memiliki potensi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik dengan menyoroti masalah yang sering terlupakan dalam kebijakan publik dan meningkatkan kesadaran atau kebutuhan kelompok rentan ini. Selain itu, menulis dengan topik ini dapat meningkatkan tingkat empati dan pengertian terhadap kondisi sosial yang dihadapi oleh lansia dalam keluarga miskin, serta mendorong tindakan nyata untuk membantu mereka. Dari segi pengembangan profesional, penelitian dan penulis jurnal tentang topik ini dapat membantu dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan Anda di bidang kesejahteraan sosiologi dan di bidang terkait lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pengemis lansia yang ada memiliki kondisi beragam satu dengan lainnya, mencakup penghasilan, pekerjaan sebelumnya, alasan, hingga jam pengemis. Pengemis lansia enggan untuk mencari penghasilan dengan pekerjaan lain. Pengemis lansia menganggap dengan usia tua yang sudah dijalaninya tersebut adalah suatu takdir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dan merujuk pada manfaat penelitian ini, maka penelitian ini memiliki saran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintah untuk merubah mindset nilai-nilai kebudayaan kemiskinan di pengemis lansia ke dalam nilai-nilai positif dalam masyarakat umum. Diperlukan sosialisasi lebih mendalam mengenai pola pikir pada pengemis lansia supaya mereka tidak lagi ketergantungan pada mengemis. Yang kedua, bagi lembaga yang menangani seperti dinas sosial untuk memberikan keterampilan guna melatih kemandirian seorang lansia yang produktif dan pada lansia miskin atau tingkat produktif untuk dijamin kesejahteraannya melalui jaring pengaman sosial. Dan yang ketiga, bagi masyarakat untuk lebih sering mengajak lansia ikut dalam kegiatan di masyarakat seperti membentuk kelompok lansia sehingga akan ada kegiatan-kegiatan positif bagi lansia. Itulah hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.